Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ya, Oppo baru saja merilis smartphone terbarunya yaitu Oppo A74 5G dan Oppo A74 versi regulernya atau yang belum 5G. Nah, gue sebutnya ya, yang simpelnya aja Oppo A74. Nah, di video ini mari kita bahas terlebih dahulu ya untuk Oppo A74 biasa yang belum support dengan 5G. Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dari awal, pasti tahu ya, kalau di Unboxing Plus Plus ini kita akan bahas beberapa aspek ya. Yang pertama itu kita bakal cek soal SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, kita bakal tes face unlock-nya juga, kemudian kita bakal tes Antutu-nya, kita bakal tes Geekbench-nya, kemudian cek sensor box-nya, cek kualitas nonton Netflix-nya juga, tes speaker-nya, tes kamera dan liatin menu-menu kameranya. Kemudian terakhir kita bakal tes gamingnya. Oke, langsung aja mari kita unboxing plus ya Oppo A74 ini. Jadi di bagian box depannya ini bisa teman-teman lihat, ini ada tulisan Oppo A74 dan ini adalah bentuk dari device-nya nanti ya. Ada punch hole display di sininya tuh, kemudian ada 3 buah kamera belakang ya. Dan bisa dilihat nih teman-teman, RAM-nya ini tuh 6 GB dan storage-nya ini 128 GB. Lega juga ya ini ya. Dari Oppo A74, ya ini Oppo doang dan ya. Ini untuk bagian belakangnya ada unique selling point-nya nih. Ada AMOLED punch hole display. Kemudian 48 MP AI triple kamera. Kemudian untuk ngecasnya ini sudah support dengan 33 watt flash charge yang katanya bisa ngisi penuh hanya dalam durasi 72 menitan lah ya. Kemudian ada in-display fingerprint unlock 3.0 yang harusnya lebih cepat responnya ya. Ini ada RAM dan storage-nya dan ini adalah warna biru malam atau moonlight blue. Jadi ada dua ya, prism black dan moonlight blue. Sekarang mari kita unboxing terlebih dahulu. Oke, di dalam boxnya ini kita dapat buku petunjuk ya penggunaan ataupun kartu garansi, kemudian ada SIM ejector dan ini ada jelly case. Nariknya jelly case. Kemudian ini adalah perangkatnya ya. Di sini ada unique selling point-nya, AMOLED, layarnya sudah AMOLED, kemudian 33 watt flash charge, 48 MP AI triple kamera dan in display fingerprint unlock 3.0. Tipis banget ya. Cakep ini warnanya nih. Kita simpan dulu aja, nanti kita bakal bahasnya ya. Sekarang mari kita lihat. Wih, ternyata kita dapat ini adalah kabel USB Type-C ya teman-teman nih. Ini kabel USB Type-C. Kemudian kita juga dapat earphone-nya nih, headset-nya nih. Lumayan banget ya. Dan ini adalah adapter charger 33 watt flash charge. Sekarang mari kita lihat untuk device-nya. Cakep ini. Wih, asli ini cakep banget. Moonlight blue. Ih, desainnya emang ya. Oke, kesan pertama nih pas gue pegang ini kerasa banget tipisnya. Padahal ini tuh punya baterai kapasitas 5000 mAh ya. Jadi ada dua varian warna nih. Ini adalah moonlight blue yang gue pegang ini sekarang. Ada juga yang prism black yang warnanya hitam. Teman-teman bisa lihat aja ya. Dan untuk harganya HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Ini walaupun berbahan plastik ya, polikarbonat, tapi back covernya ini tuh punya desain dan warna yang cakep banget. Ini eye catching banget serius. Dan enak dipegangnya tuh enak. Nggak tahu tangan gue lagi enak apa ya. Tapi ini tuh dipegangnya enak banget serius. Dan ini kerasa banget tipis ini. Padahal punya baterai 5000 mAh, tapi ini kerasa tipis banget dan bobotnya juga nggak begitu berat ya.
Ini ringan banget ini, asli enak banget nih dipegangnya nih. Oke, bagian belakangnya bisa teman-teman lihat ya, ini mengkilap seperti ini udah kekinian banget, ada logo Oppo-nya, dan ini ada bump kameranya nih. Di dalamnya ada 3 buah kamera, dan ini LED flash yang berbentuk huruf L ya. Ini ada tulisan 48 megapiksel AI kamera. Bump kameranya ya nggak terlalu tebal juga, tapi cukup lumayan sih, lumayan kerasa ya, tapi nggak begitu tebal. Tapi menariknya nih, jadi si case-nya ini, jeli case-nya ini kan ada apa ya, kayak ada tempatnya gitu ya, kayak ada wadahnya gitu buat melindungi bump kameranya nih kalau misalnya pakai ya. Nih tuh, jadi bump kameranya itu kelindungin sama si jeli case-nya. Cakep, gue suka. Kita buka lagi karena buat ngasih contoh doang. Oke, baik, di bagian kanannya ini cuma ada tombol power yang kliki banget, enak banget, klik gitu ya. Bagian atasnya polos ya. Ini menarik banget nih, framenya tuh mengkilap, jadinya tuh kelihatan lebih elegan ya. Di bagian kirinya ini ada tombol volume nih, volume up and down, dan ini ada slot SIM-nya ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, kemudian ini lubang speaker, ini USB Type-C, dan ini ini lubang mikrofon, dan ini lubang speakernya nih. Sekarang mari kita coba lihat dulu untuk slotnya ya. Ini hybrid atau dedicated. Dan ya ini adalah slotnya dedicated ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD dengan kapasitas up to 256 GB. Ini sudah 128 GB, bisa ditambah lagi sampai 256 GB. Mantap ya. Oke, sekarang mari kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan dulu. Oke, gue nyalakan dulu, kemudian gue setting-setting, lanjut nanti kita bakal tes untuk speakernya, Antutu, Geekbench, dan lain-lainnya. Let's go. Oke, baik, ini udah gue setting ya Oppo A74-nya, dan sekarang mari kita dengerin gimana kualitas speaker dari Oppo A74 ini. Shut the gates, forget us now. It's hard to change it. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Oke, baik, sekarang mari kita bahas untuk layarnya. HP ini tuh hadir dengan layar AMOLED punch hole display dengan ukuran 6,43 inci ya. Sudah jelas panelnya ini AMOLED beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel dengan kerapatannya itu 409 dpi. Dengan screen to body rasionya itu mencapai 90,8%. Bisa dilihat ya teman-teman ya, betapa bagusnya nih, betapa enaknya AMOLED itu ya. Hitamnya tuh hitam pekat, terus kontras warnanya bagus juga, saturasinya menurut gua pas. Ini tuh sudah udah enak banget lah intinya ya. Digunakan untuk nonton video, scrolling Instagram ataupun bermain game. Gambar yang dihasilkan di layar ini tuh sudah oke. Nah, ngomongin masalah nonton, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya hobi nonton Netflix, kita bakal cek bagaimana untuk kualitas nonton Netflix-nya. Untuk streaming Netflix-nya ini tuh di HP ini tuh dia punya sertifikat Wideband L1 yang artinya bisa streaming di atas 720 pixel atau ini udah high definition. Ini udah oke jadi ya. Jadi HP ini tuh sudah sangat cocok untuk kalian gunakan menonton streaming di Netflix. Oke, ini agak lumayan kotor juga ya. Mungkin karena tangan gue tuh emang agak gampang basah gitu lah. Jadi ke bodinya itu agak cepat kotor. Kemudian karena layarnya ini tuh sudah AMOLED, sekarang mari kita coba untuk in-display fingerprint unlock 3.0 yang harusnya lebih cepat ya. Bisa lihat teman-teman. Oke, cepat ya. Oke. Cepat. Please. Cepat. Sekali lagi ya. Oke, cepat. Sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Kita coba add face-nya. Oke, sebentar. Baik.
Nih kita coba ya. Cepet banget nih untuk apa ya namanya, untuk ngeidentifikasi mukanya tuh cepet banget ya. Ini sekarang gue mau gunakan untuk auto unlock aja. Cobain ya. Cepet banget. Oke, cepet banget ya. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas untuk kameranya Oppo A74 ini, dan gue bakal ngasih lihat juga bagaimana menu-menu kamera yang ada di HP ini. Kameranya itu untuk kamera belakangnya ada 3 buah kamera belakang ya. Yang pertama ini tuh adalah 48 megapiksel, kemudian 2 megapiksel makro kamera dan 2 megapiksel depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya, ini kamera depannya ya. Ini beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Oke, sekarang mari langsung aja kita lihat bagaimana menu-menu kamera yang ada di Oppo A74 ini. Jadi biar teman-teman nggak penasaran juga ada apa aja sebenarnya. Oke, sekarang mari kita buka. Di sini ada menu foto, mode foto yang bisa kita zoom sampai 5 kali. Oke, jadi kita bisa motret untuk objek yang jauh. Kemudian di sini ada potret. Potret ini tuh untuk bokeh ya. Dan tentunya kita bisa menggunakan AI beautification juga. Kemudian di sini ada video. Nah, untuk videonya juga bisa di zoom sampai 5 kali. Oke. Dan sekarang kita lihat untuk settingannya. Oke, di sini ada watermark, kita bisa pakai watermark. Kemudian untuk settingannya ini tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. Mentoknya di 1080 pixel ya. Kemudian di sini ada mode night. Night mode-nya yang bisa kita zoom juga sampai 5 kali. Oke, sekarang kita lanjut untuk more. Oke, more-nya ini tuh ada slow motion, kemudian ada time lapse. Coba kita lihat dulu slow motion ya. Oke, slow motionnya ini nggak kelihatan ini berapa ininya, fps-nya. Coba kita lihat. 1080, oke. Nggak detail ngasih infonya. Kemudian selain slow motion ada time lapse, kemudian ada mode pro atau expert. Kita lihat menu pro-nya itu bisa apa aja. Oke, ternyata bisa untuk mengatur ISO, kemudian shutter speed, white balance, dan autofocus juga bisa di setting sama dia sendiri manual ya. Kemudian ada exposure value dan tentunya bisa di zoom sampai 5 kali. Oke, ini doang ya untuk exportnya. Terus ada extra HD. Oke, yang bisa di zoom sampai 5 kali juga. Jadi kualitasnya ini lebih oke, lebih detail, lebih pixelnya lebih rapat gitu ya. Kemudian ada panorama, ada text scanner, ada makro. Oke, makro. Jadi kita bisa memotret objek dengan detail dengan jarak dekat 4 cm. Scroll, kemudian ada stiker. Oke, sekarang untuk mengakses 48 megapikselnya kalian tinggal swipe seperti ini. Di sini ada pilihan frame, ada 4:3, 1:1, full ataupun 16:9. Ada juga untuk timer, dan ini yang paling penting ini kalau misalnya kalian mau menggunakan fitur 48 megapikselnya silahkan diaktifkan saja. Oke, 48 megapiksel ini tuh nggak bisa kita zoom sama sekali ya. Jadi ya cuma udah 48 megapiksel aja gitu. Oke, di atasnya ini tuh ada flash, kemudian di sini ada HDR-nya, gue bisa suka auto ya. Kemudian di sini ada AI-nya, kita mau pakai AI scene enhancement nggak? Jadi kalau misalnya kita motret rumput, nanti dia bakal mendeteksi, oh ini rumput, jadi makanya warna rumputnya tuh bakal dikeluarin atau ditonjolin. Jadi kita pakai AI. Gue jarang pakai AI sih ya, tapi kalau misalnya pakai AI juga nggak masalah. Kemudian di sini ada filter banyak banget nih filternya juga. Oke. Terus apa lagi? Sekarang mari kita lihat untuk kamera depannya. Kamera depannya ya standar seperti ini ya. Kemudian ada portrait juga, ada foto, video, ada night juga bisa nih untuk selfie, cakep. Untuk videonya kita lihat ya, ini ada di kualitasnya di 1080 pixel di 30 frame per second juga. Sekarang kita lihat untuk more-nya ada apa aja, ada time lapse, panorama, dan stiker. Sekarang gue bakal coba nih untuk foto-foto sedikit aja ya. Kualitas fotonya nanti gue bakal tambahin juga. Oke. Kemudian apalagi. Oke, kita sip. Wih, udah cakep ini sih tapi ya. Coba kita tambahin watermark dulu aja ya. Watermark.
Kemudian font modelnya kita tulis harusnya di sini ya, Rizwan Zone dong. Rizwan Zone. Coba ya, foto lagi. Oke. Yes, jatuh. Oke, di sini ada watermarknya ya, teman-teman bisa lihat nih. Oppo A74 Rizwan Zone. Oke. Berikut adalah hasil foto ya. Ini tuh sementara aja buat kalian tahu aja hasil foto dari Oppo A74. Karena untuk review lengkapnya nanti soal kameranya bakal gue bahas di video reviewnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, oke? Ketawa-ketawa. Oke, udah, sekarang kita lanjut untuk performanya. Jadi HP ini tuh menggunakan, kalau misalnya teman-teman tahu ya, HP ini tuh menggunakan Snapdragon 662, RAM-nya itu 6GB, LPDDR4X ya. Jadi LPDDR4X ini tuh performanya lebih bagus 10% dari teknologi sebelumnya. Dan menggunakan ROM atau internal storage 128GB, sudah UFS 2.1, yang artinya kecepatan read atau write-nya itu lebih cepat ya. Kemudian untuk ColorOS-nya ini tuh sudah menggunakan 11.1, baterainya 5000 mAh dan sudah support dengan 33 watt fast charge. Menarik ya. Sekarang mari kita lihat untuk sensornya. Untuk sensornya ini tuh teman-teman lihat. Sensornya itu menurut gue ini udah sangat lengkap ya. Nah, ini udah sangat lengkap nih. Yang nggak ada tuh ya wajar ya, ini nggak ada temperatur sensor dan sensor tekanan wajar. Karena juga ada light sensor, semuanya ini cukup lengkap. Coba sensor bekerja dengan baik, tuh sangat bekerja dengan baik. Dan kita lihat untuk giroskopnya, karena teman-teman biasanya main PUBG atau Call of Duty itu biasa suka pakai giroskop kan. Ini giroskopnya dari vendor ST Micro. Oke, sekarang mari kita lihat untuk skor AnTuTu-nya nih dan Geekbench-nya. Udah gua screenshot ya. Jadi kalau melihat dari skornya, menurut gua ya ini ya skornya segini. Ini menggunakan AnTuTu versi 9 nih. Oke. Jadi untuk skornya HP ini tuh menurut gue udah sangat cukup banget ya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas kasual ya, entah itu misalnya belajar online, kemudian entertainment juga, scrolling Instagram, kerjaan lah, bikin dokumen dan lain-lain, sampai main game aja menurut gue ini sudah sangat cukup. Untuk Geekbench-nya seperti ini ya, Geekbench-nya nih untuk single core-nya 278 dan multi core-nya 1242. Nah, ngomongin performa terlebih lagi ya, HP ini tuh menggunakan baterai 5000 mAh, jadi kita bisa jarang banget ya gitu ketemu casan ataupun powerbank. Jadi baterai badak ini, baterai jumbo ini tuh mendukung penggunaan untuk beraktivitas lama ya. Jadi cakep banget nih, kita bisa main game, kita bisa scrolling Instagram, main sosmed, ataupun kita nonton Netflix dengan durasi yang panjang karena baterainya ini tuh sudah 5000 mAh. Nah, sebelum gue coba untuk bermain game, gue mau liatin dulu nih untuk multitouch-nya. Kita coba untuk multitouch-nya ya.
Oke, bisa sampai berapa touch? Oke, bisa nyampe 10. Cakep ya, udah cakep. Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends dan PUBG dulu. Oke. Untuk settingan Mobile Legends-nya ini bisa gua aktifkan ya, rata kanan semua ini dengan kualitas high. Sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. Baik, sekarang kita coba untuk bermain game Mobile Legends ya. Dan ini sekarang baru mulai nih, dan untuk sensitivitas layarnya gue ngerasa ini sudah oke ya. Tuh, jadi ya responsifnya cukup bagus lah. Tuh, cukup responsif ya. Karena ada beberapa yang jadi nge-lag gitu, jadi susah gerakin hero-nya tuh ada. Tapi kalau ini menurut gue udah oke, udah playable banget. Sekarang mari kita coba. Dan untuk grafisnya ini udah tergolong bagus ya, karena memang ini udah high juga. Inilah kurang jago mainnya. Untuk kualitasnya teman-teman bisa lihat nih, seperti ini udah enak banget sih ini. Ke mata udah enak banget nih, udah bagus lah pokoknya. Kita coba lihat FPS-nya nih. Ini di 33 frame per second nih, bisa kelihatan. Stabilnya di 33 frame per second. Tapi kadang-kadang ada stutter ya, barusan juga kerasa tuh. Tret gitu, ada stutter gitu. Bukan nge-lag tapi kayak patah-patah gitu. Tapi setidaknya tidak mengganggu jalannya permainan gitu ya. Wah. Kalah ya udah. Gini nih kalau nggak bisa nih, aduh. Oke, langsung aja ya. Kalau Mobile Legends lah udah pasti lancar lah ya. Sekarang mari kita coba untuk main game PUBG. Gue mau penasaran nih, gue mau coba tes suhunya, coba nih. 38, 39. Oke. Di sebelah sini 39 ya. Oke. Sekarang mari kita coba main game PUBG. Oke, baik, untuk di game PUBG sekarang mari kita coba untuk settingannya ya. Ternyata ini mentoknya di high, frame rate-nya ini untuk high, dan grafisnya ini untuk smooth. Oke, nggak bisa teman-teman. Kita pakai aja ini ya, smooth high. Oke. Sip. Sekali lagi gue bilang ya, gue tuh nggak jago main game nih, jadi ya yang penting kalian tahu lah ya settingannya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat juga grafisnya seperti ini, kayak gitu aja lah pokoknya. Yang nggak semua bisa main game juga kan. Oke, ini gyronya nih teman-teman lihat nih, lumayan cukup sensitif. Oke, lumayan lah ya. Aduh, kecil amat ya ini HP ya, tipis banget lagi. Wih. Wah. Oke, lancar dan giroskopnya juga bekerja dengan baik menurut gue sih ya. Gue kurang ahli dalam game juga, tapi sejauh ini menurut gue giroskopnya ini sudah sangat sensitif kalau menurut gue ya. Oke. Oh, kalah lagi. Layarnya juga udah responsif banget ya, jadi enak banget ngegerakin gini tuh. Gak ada lag sama sekali. Sejauh ini gue belum ngerasain ada yang namanya lag ataupun stutter ya. Ini lancar-lancar saja. Aduh, kalah terus. Maaf. Wah. Oke. Aduh, kalah terus. Oke, untuk grafisnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat nih. Udah cakep sih. Ya udah lebih dari cukup lah ya.
Oke, baik, kesimpulannya ini adalah impresi pertama gue ketika membuka HP ini dan gue langsung coba ya. Gue jujur suka sama HP ini dari desainnya, kemudian dari bodinya yang tipis juga. Ini 5000 mAh tapi tipis banget, enak banget digenggamnya ini, ringan malah gitu ya. Dan ya walaupun ini tuh cepet kotor, karena tangan gue juga emang sering basah dan jadinya bodinya tuh cepet kotor, tapi nggak apa-apa karena ada jelly case. Jadi kita dapat jelly case di paket penjualannya. Nah, kalau misalnya melihat dari apa yang ditawarkan nih, kita ngelihat dari chipsetnya yang sudah cukup oke, kemudian RAM-nya udah LPDDR4X dan 6GB. Terus storage-nya juga sudah 128GB dan sudah UFS 2.1. Menurut gua ya udah jelas HP ini tuh sangat amat cukup untuk digunakan aktivitas sehari-hari kasual ataupun ya digunakan untuk bermain game juga. Ini bisa banget gitu ya digunakan untuk bermain game. Tadi juga gue coba bermain game dan ini oke aja tanpa kendala sama sekali. Poin plus menariknya kalau misalnya kalian nyari HP gaming yang terjangkau gitu ya tapi punya desain yang bagus, mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya. Walaupun HP ini tuh nggak pernah Oppo sebut sebagai HP gaming. Nanti gue di komen lagi soalnya. Kemarin gue juga banyak yang komen tuh ngomongin gue gara-gara gue ngomongin ini Oppo A54 sebagai entry level gaming. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi by the way ini perlu diingat ya, ini belum kesimpulan final gue. Nanti untuk kesimpulan finalnya gue bakal bahas di video reviewnya. Karena jujur gue lebih tertarik sama kameranya ini. Nanti kita bakal bahas kameranya, oke? Oke, baik itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, gue pamit. Dan jangan lupa ya di subscribe. Thank you. Bye.